Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari begitu sombong memaksa berpisah, semakin lama tanda-tanda mantan gagal move on akan semakin kelihatan. Ya. Jadi pada saat maksa berpisah, tentu mantan begitu keras, begitu sombong dan seterusnya karena namanya sedang jatuh cinta ya dengan orang ketiga, sedang berbunga-bunga dan sama sekali tidak memperdulikan perasaan kita. Tetapi saat perpisahan itu sudah berjalan beberapa waktu, maka kesombongan itu akan sirna dan tanda-tanda gagal move on itu akan mulai terlihat satu persatu. Tandanya ya, yang pertama, ketika mantan melakukan pencariannya, dia mengkhianati kita demi cinta orang ketiga, dan ternyata gagal, mengecewakan. Orang ketiga mengkhianati mantan, mantan mencoba lagi, dan seterusnya. Dan ternyata yang dia temui cuman kegagalan demi kegagalan. Maka ketika mantan gagal move on dari kita, tanda yang pertama yang akan terlihat sangat jelas bahwa dari pencarian cinta sejati tadi, mantan tidak bersama siapa-siapa. Saat ini mantan sendirian. Ya. Kenapa dia sendirian? Karena bisa jadi memang kehadiran orang ketiga hanya untuk memanfaatkan dia. Begitu manfaat itu didapatkan semua, maka orang ketiga mengkhianatinya. Atau justru sebaliknya, bisa jadi karena ternyata tidak ada satu orang pun pasangan baru mantan yang betah berlama-lama bersama dengan mantan. Entah karena sifat-sifat mantan yang memang cuman kita yang bisa bersabar mendampinginya. Pemarah, egois, matre, dan seterusnya. Ya. Jadi secantik apapun orang, seganteng apapun orang, ketika terlihat nih sifat-sifat aslinya, pemarah, egois, matre, mudah pula jatuh cinta. Nah itu tidak ada satu orang pun tuh yang bakal betah dengan pasangan yang seperti ini. Nah, atau karena memang tanpa mantan sadari, setiap hari ketika dia ngobrol dengan pasangan barunya, dia selalu membicarakan kita, ya. Dan ketika manusia itu merasa dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka tidak ada satupun manusia yang kemudian bisa bertahan, ya. Yang ada kemudian setiap hari itu cuman kecemburuan yang berujung dengan kemarahan dan pertengkaran. Nah, begitu juga ketika pasangan barunya mengecewakan, otomatis mantan akan membanding-bandingkan mereka dengan kita. Misal pasangan barunya tidak mau mengantar jemput malam mantan ketika sudah terlalu malam. Ya, maka mantan akan langsung membandingkan dengan kita. Mantan membutuhkan untuk diantar jemput kemana saja, jam berapa saja, kita selalu ready. Atau pasangan barunya ternyata pelitnya luar biasa. Mantan langsung membandingkannya dengan kita di depan dia.
Karena bersama kita, apapun yang dia inginkan selalu dia dapatkan. Nah, itu kan otomatis tuh akan membuat tidak ada satu orang pun pasangan barunya yang sanggup bertahan dengan mantan. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa mantan gagal move on. Karena apa? Karena orang yang gagal move on itu otomatis akan selalu membicarakan orang yang dia cintai itu di mana saja dan kapan saja. Man ahabba syai'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, jadi tandanya yang pertama itu. Mantan sudah mencari ke sana sini pengganti kita. Tetapi realitanya dia sendiri. Yang kedua tandanya, kita melihat ya, bersama kita, mantan begitu mapan, pekerjaannya begitu bagus, karirnya begitu bersinar dan cemerlang. Tetapi setelah berpisah dengan kita, semuanya nyungsep. Bisnisnya bangkrut, pekerjaannya kacau balau, bahkan mungkin diberhentikan dari tempat kerja, jadi pengangguran, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi seharusnya ketika orang menemukan kebahagiaan melalui cintanya yang baru, hidupnya akan mengalami peningkatan, akan mengalami kemajuan karena jadi tambah semangat. Orang bahagia itu jadi tambah semangat. Tapi realitanya yang kita lihat sekarang mantan tidak punya apa-apa. Dari begitu mapannya saat masih bersama kita, dari begitu banyaknya tabungannya saat masih bersama kita, dalam waktu yang cepat, mungkin perpisahan belum sampai 1 tahun, mantan sudah tidak punya apa-apa. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah, dari 2 tanda mantan gagal move on ini, tentu kan kalau dia gagal move on ke kita, ada penghubung atau tanda penghubung kepada kita. Apa itu? Kita bisa melihat postingan-postingan mantan di media sosial ya. Kan zaman sekarang kan anak-anak muda kan pinter banget tuh. Mencari cara untuk mengintip media sosial mantannya. Nah, mesti tahulah apa yang mantan posting. Maka dalam postingan-postingan mantan di media sosialnya, isinya itu adalah penyesalan. Ya. Contoh ya, postingan mantan itu banyak bercerita dan selalu bercerita tentang keindahan masa-masa bersama kita dulu. Misal status di bio di media sosialnya itu, masa terindah dalam hidupku adalah pada tahun 2016, misal begitu kan. Atau hari terindah dalam hidupku adalah pada tanggal 14 Juli 2016. Nah, kita tahu persis bahwa itu adalah hari ketika kita dan dia pertama kali ketemu. Nah, jadi ada penghubung yang bisa membuat kita tahu bahwa mantan gagal move on kepada kita. Nah, jadi termasuk juga mantan akan banyak tuh memposting nasihat-nasihat. Nasihat agar tidak melepaskan seseorang yang terbaik, nasihat untuk setia kepada orang yang mencintai dia, dan seterusnya. Jadi sebenarnya nasihat itu dia tujukan untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ada 3 tanda ini, itu adalah tanda bahwa mantan seiring perjalanan waktu, gagal move on-nya itu semakin kelihatan. Dan itu gagal move on-nya kepada kita, karena ada tanda yang menghubungkan kegagalan move on mantan itu dengan masa-masa saat masih bersama kita dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.